Halo lur, balik lagi, dan ini HTC Touch Pro, HP Windows Phone dari HTC. Ponsel ini dirilis tahun 2008 dengan harga kurang lebih 8,9 jutaan. Sudah termasuk mahal pada masanya. Kalau nggak salah, brand ini berasal dari Taiwan ya, dan setahu saya masih kalah populer dari Nokia ataupun Sony Ericsson. Maklum saja, kedua brand ini zaman dulu memang mendominasi. Namun bukan berarti ponsel dari HTC ini jelek ya, justru termasuk dalam kategori HP bagus. Karena meskipun sebagian besar bahannya plastik, kecuali di bagian frame depan kayaknya ini metal, ternyata ponsel ini cukup berat. Tepatnya beratnya di 165 gram. Terasa kokoh ketika dipegang dan tidak kopong juga. Dari feel pegangnya saja sudah terasa kalau HP ini bukan asal-asalan. Setidaknya build quality-nya masih bisa disandingkan dengan kedua brand tadi. Tampilan desainnya bagus, khususnya di bagian belakang back covernya, seperti ada pola yang membentuk layaknya potongan berlian. Jadi bukan hanya garis-garis saja, tapi memang bentuknya seperti itu, termasuk cover kameranya. Dan di backdoornya ini seperti ada lapisan yang ketika dipegang rasanya keset, mirip-mirip seperti karet. Tentunya semakin menambah kesan mahal pada HP ini. Layarnya berukuran 2,8 inci, kerapatannya 286 ppi, sudah touchscreen, namun masih menggunakan TFT resistive touchscreen ya, yang artinya responsif sentuhannya masih kurang nyaman, harus pakai kuku. Beruntungnya ponsel ini sudah memiliki pen stylus, tempatnya berada di sisi kanan bawah, jadi lebih nyaman untuk scrolling ataupun pilih-pilih menu. HTC juga memberikan fitur Touch Flow 3D, yaitu cara bernavigasi dengan tampilan menu 3 dimensi. Kalau zaman dulu fitur seperti ini sudah terbilang cukup wah ya, dan tidak semua ponsel memilikinya. Ponsel ini memiliki Wi-Fi, Bluetooth versi 2.0, GPS, jaringannya HSDPA, namun masih menggunakan mini USB. Karena tidak punya jack audio, maka port ini sifatnya multifungsi ya. Selain untuk pengecasan, bisa digunakan untuk sambungan ke PC atau headset. HTC Touch Pro menggunakan sistem operasi Windows Mobile versi 6.1 profesional. Chipsetnya buatan Qualcomm, speednya di 528 MHz dengan RAM 288 MB. Internalnya hanya 512 MB, bisa ditambah dengan microSD ya. Untuk tampilannya udah mirip-mirip kayak PC dan diberi sentuhan ala-ala ponsel HTC seperti personal, sistem, connection, maupun file explorer. Dan sebagai pendukungnya, HP ini memiliki keyboard QWERTY, tinggal slide ke samping saja. Dan lagi-lagi keyboardnya ini didesain dengan 5 baris tombol yang sama persis susunannya dengan keyboard komputer. Jadi rasanya wajar aja apabila HP ini disebut dengan pocket PC. Dari segi musiknya awalnya tidak terlalu berharap sih, tapi nyatanya suara dari speakernya bagus. Bassnya terasa, vokal ada, dan lumayan jernih.
Resolusi kamera belakangnya 3 megapiksel, sudah bisa autofocus, ada LED flash juga. HP ini juga mempunyai kamera depan, tentu saja hanya VGA saja ya. Di menu kameranya kita bisa mengatur white balance, pencahayaan, self timer, dan lain sebagainya. Hasilnya cukup biasa saja sih, tidak ada yang spesial, namun setidaknya masih lumayan jelas dilihat. Video recordnya dia bisa mencapai 288p ya, namun untuk defaultnya di 240p saja. Sebagai informasi, suara ini bukan dari mic HP-nya, tapi dari mic eksternal. Karena mic dari HP ini agak noise banget, mungkin kotor jadi nggak terlalu jelas suaranya. Sesuai namanya, HTC Touch Pro. Target HP ini bagi kalangan profesional, pebisnis misalnya. Segmentasinya tidak terlalu luas, apalagi sistem operasi Windows Phone yang menurut saya agak ribet. Belum lagi bayang-bayang dari para pesaingnya, contoh Nokia misalnya, yang menggunakan OS Symbian dan sudah menjadi favorit banyak orang. Tapi HP ini tidak bisa dianggap remeh ya, dan mungkin bagi sebagian orang ponsel ini cocok untuk mereka. Belum lagi fitur yang ditawarkan, kualitas speaker yang bagus, dan desain yang menarik. Pastinya ada saja yang mengidam-idamkan HP ini. Ya udah lur, sekian dulu pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dukung terus channel ini ya, dan matur suwun dulur.